Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas kebaikan-kebaikan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang menolong juga supaya apa yang keluar dari mulut hamba sesuai dengan kehendak-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan di pagi hari ini diambil di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Di dalam pasal 18 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan hakim yang tak benar. Dan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid, dan apa yang Tuhan Yesus inginkan dari para murid dengan menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua hal yang saya renungkan dan saya boleh bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang pertama yaitu tidak jemu-jemu berdoa. Jadi yang Tuhan inginkan kepada murid-muridnya yaitu mereka senantiasa berdoa, terus-menerus berseru kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada para murid. Oleh karena dengan berdoa mereka akan memperoleh kekuatan di dalam mengikuti Tuhan Yesus, dan bahkan mereka juga boleh terhindar atau tidak jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan, seperti yang Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-44. Di situ sampai 2 kali Yesus menyampaikan kepada murid-murid supaya mereka berdoa, supaya mereka tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan hal ini juga disampaikan Yesus di dalam bagian ini dengan mengumpamakan seorang janda yang terus-menerus datang kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun untuk membela haknya. Luar biasa sekali dari janda ini, yaitu dia terus datang kepada hakim yang lalim ini, walaupun hakim itu menolak untuk membela haknya. Tetapi karena si perempuan ini terus-menerus datang kepada hakim tersebut, hakim itu membela hak dari perempuan, dari janda ini. Dan hakim ini bukan dia membela hak dari perempuan ini untuk menegakkan kebenaran, tetapi dia membela janda ini supaya dia tidak diganggu. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, apalagi Bapa yang di surga, Bapa pengasih, dia murah hati, dia akan mendengarkan setiap seruan dari anak-anaknya.
Jadi yang ditekankan Yesus kepada para murid belajar dari janda ini bahwa janda ini terus-menerus datang kepada seorang hakim dan seorang hakim itu membela haknya. Dan Bapa di sorga saat murid-murid berseru kepadanya, Bapa yang pengasih itu akan menolong para murid. Dan demikian juga setiap orang percaya, supaya terus-menerus atau senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yaitu iman kepada Yesus, iman yang kokoh kepada Yesus. Ini yang Yesus inginkan, supaya para murid di dalam mengikutinya memiliki iman yang kokoh seperti seorang janda ini. Janda ini begitu kuat pendiriannya, tidak mudah tergoyahkan. Dia tetap mengejar hak-haknya, walaupun hakim yang tidak takut akan Allah itu memakai cara-cara untuk menghindari janda ini. Tetapi karena pendirian dari janda ini, dia tidak tergoyahkan dengan sikap dari hakim ini. Awalnya menolak, dan mungkin ada berbagai hal yang dilakukan oleh hakim ini supaya menghindari janda ini. Tetapi karena pendirian dari janda ini begitu kokoh, kuat, tidak tergoyahkan, dia tetap saja mencari hakim itu, bertemu dengannya, dan meminta untuk pembelaan haknya. Ini menandakan kuatnya pendirian dari janda tersebut. Demikian juga para murid, mereka harus memiliki iman yang kuat, kokoh di dalam Yesus, supaya saat mereka menghadapi tantangan di dalam mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak goyah. Mereka kuat menghadapi tantangan tersebut. Dan hal demikian juga bagi setiap orang percaya, bahwa jangan sampai tantangan-tantangan kehidupan kita itu mengalahkan iman kita. Tetapi iman kita lah yang harus mengalahkan setiap tantangan-tantangan kehidupan. Karena iman kita kepada Yesus yang akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, supaya mereka memiliki keyakinan yang kuat di dalamnya, di dalam Yesus. Karena di dalam mengikutnya ada banyak sekali tantangan-tantangan. Dan demikian juga setiap orang percaya yang pastinya memiliki permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan. Tetapi ingatlah bahwa iman kita kepada Yesus akan membuat kita kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Oleh karena itu, di pagi hari ini ada dua hal yang boleh kita renungkan dalam firman Tuhan pagi hari ini, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita senantiasa berseru kepada Tuhan dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan hal yang kedua yaitu iman yang kokoh di dalam Yesus. Tantangan-tantangan kehidupan tidak akan dapat mengalahkan iman kita kepada Yesus. Oleh karena itu,
Bangunlah hubungan dengan Tuhan Yesus hari lepas hari melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, dan melalui perbuatan kita hari lepas hari sesuai dengan perintah-perintah firman Tuhan, sehingga kita senantiasa kuat, kokoh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan ini yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa berdoa kepada Engkau ya Yesus, berseru kepada Engkau ya Tuhan Yesus, hari lepas hari, siang dan malam, dan bahkan dimanapun kami berada, kami tetap Tuhan berseru kepada Engkau ya Yesus. Engkau juga Tuhan mengingatkan pada kami supaya kami memiliki iman yang kokoh di dalam Engkau ya Yesus, sehingga kami kuat menghadapi berbagai permasalahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.